Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faiza Hunafa Qudsi dengan NIM 2511213013. Saya dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada gambaran umum masalah gizi. Yang pertama, kekurangan gizi masih menjadi tantangan di Indonesia. Kekurangan gizi seperti stunting, wasting, dan anemia masih ditemukan di banyak wilayah, terutama daerah dengan akses pangan terbatas. Masalah ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, kualitas layanan kesehatan, dan pola makan yang kurang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan gizi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Kedua, itu berpengaruh pada tumbuh kembang anak dan kualitas SDM. Anak yang mengalami kekurangan gizi dapat mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik, kemampuan belajar rendah, dan daya tahan tubuh yang lemah. Dampaknya tidak hanya berlangsung saat anak kecil, tetapi juga dapat berkelanjut hingga dewasa. Ini berpengaruh langsung pada produktivitas dan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Yang ketiga itu dapat membutuhkan intervensi lintas sektor dan berbasis masyarakat. Masalah gizi tidak dapat diselesaikan oleh tenaga kesehatan saja, tetapi harus melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah desa, hingga sektor swasta. Karena akar masalahnya kompleks, meliputi ekonomi, sanitasi, kebersihan, budaya makan, dan pengetahuan. Pendekatan multisektor menjadi kunci. Program gizi juga harus berbasis kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat agar lebih efektif. Selanjutnya, peran sarjana kesehatan masyarakat dalam pencegahan kekurangan gizi. Yang pertama itu menganalisis situasi dan faktor risiko gizi. Sarjana kesehatan masyarakat bertugas melakukan pengumpulan data seperti hasil penimbangan kondisi ekonomi keluarga dan pola konsumsi makanan. Dari data tersebut, sarjana kesehatan masyarakat dapat mengetahui kelompok masyarakat yang paling berisiko dan faktor penyebab utama masalah gizi. Analisis ini menjadi dasar untuk menentukan intervensi yang tepat sasaran. Yang kedua itu menyusun perencanaan program gizi berbasis kebutuhan. Setelah memahami masalahnya, sarjana kesehatan masyarakat menyusun program yang sesuai dengan kondisi wilayah, seperti kelas ibu hamil, edukasi MPASI, atau program ketahanan pangan. Perencanaan dibuat secara sistematis termasuk tujuan, sasaran, strategi, dan indikator pencapaian. Dengan perencanaan yang baik, program gizi dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Yang ketiga, melaksanakan promosi kesehatan dan edukasi gizi seimbang. Sarjana kesehatan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai makanan bergizi, kebutuhan zat gizi, dan kebiasaan makan yang benar. Edukasi diberikan melalui penyuluhan, kelas parenting, media sosial, atau kegiatan posyandu. Promosi kesehatan ini bertujuan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya itu upaya sarjana kesehatan masyarakat di lapangan. Yang pertama, bisa dengan edukasi PHBS, ASI eksklusif, dan MPASI. SKM menjelaskan pentingnya kebersihan diri, sanitasi lingkungan, dan perilaku hidup bersih untuk mencegah penyakit yang memperburuk status gizi. SKM juga mengedukasi ibu tentang manfaat ASI eksklusif dan cara memberikan MPASI yang benar sesuai usia. Edukasi ini penting karena perilaku masyarakat sangat berpengaruh pada status gizi balita. Yang kedua, bisa dengan penguatan dan pendamping posyandu. Posyandu menjadi pusat layanan gizi dan kesehatan bagi ibu dan anak. SKM memastikan kegiatan seperti penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan konseling gizi berjalan sesuai standar. SKM juga membantu memperbaiki pencatatan dan pelaporan agar data gizi lebih akurat. Yang ketiga, bisa dengan monitoring status gizi ibu dan balita. Untuk mencegah gizi buruk, SKM melakukan pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil menggunakan KMS atau aplikasi digital. Dengan pemantauan yang konsisten, SKM bisa mendeteksi masalah lebih cepat dan memberikan intervensi segera.
Monitoring juga membantu melihat perkembangan program dari waktu ke waktu. Yang keempat bisa dengan pelatihan kader kesehatan. SKM melatih kader agar memiliki kemampuan dasar melatih edukasi gizi, pencatatan data, dan identifikasi masalah gizi. Kader berperan sebagai perpanjangan tangan tenaga kesehatan karena mereka lebih dekat dengan masyarakat. Pelatihan kader menjadi program gizi berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu kerjasama lintas sektor. Yang pertama, kolaborasi dengan puskesmas, desa, PKK, dan sekolah. SKM bekerja sama dengan berbagai lembaga agar program gizi memiliki cakupan lebih luas. Misalnya, sekolah dapat menjadi tempat edukasi gizi bagi anak-anak, sementara PKK membantu menjangkau ibu-ibu rumah tangga. Kolaborasi ini membuat program tidak hanya berhenti di satu titik, tetapi menyebar ke banyak kelompok. Yang kedua, advokasi kebijakan gizi dan ketahanan pangan. SKM dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah desa atau kecamatan, seperti penyediaan makanan tambahan atau bantuan pangan bergizi. SKM juga bisa mendorong anggaran khusus untuk pemberdayaan keluarga dalam bidang gizi dan kesehatan. Kebijakan yang mendukung akan membuat program lebih kuat. Yang ketiga, menggerakkan masyarakat dalam program gizi. SKM melibatkan masyarakat dalam kegiatan seperti demo masak sehat, kebun gizi, dan kelas ibu balita. Keterlibatan ini penting agar masyarakat merasa memiliki program sehingga mereka lebih aktif berpartisipasi. Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan program gizi. Selanjutnya, kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas masyarakat, yaitu perbaikan gizi sejak dini akan meningkatkan kecerdasan, kesehatan, dan kemampuan kerja seseorang ketika dewasa. Dengan SDM yang sehat dan produktif, kualitas pembangunan nasional secara keseluruhan meningkat. Ini menjadikan gizi sebagai investasi jangka panjang. Yang kedua, mendukung pencapaian SDGs. SKM berkontribusi dalam beberapa target SDGs seperti mengurangi stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Peran ini sangat penting karena pencapaian SDGs menjadi indikator keberhasilan pembangunan global. Keterlibatan SKM membantu negara lebih cepat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, mengurangi beban ekonomi akibat masalah gizi. Masalah gizi buruk bisa menimbulkan biaya besar untuk perawatan kesehatan dan mengurangi produktivitas tenaga kerja. Dengan memperbaiki gizi, biaya pengobatan dapat ditekan dan tenaga kerja menjadi lebih produktif. Hal ini berdampak langsung pada ekonomi keluarga hingga ekonomi nasional. Yang keempat itu memperkuat sistem kesehatan masyarakat berbasis pencegahan. SKM berfokus pada upaya promotif dan preventif, sehingga masalah kesehatan dapat dicegah sebelum terjadi. Pendekatan ini lebih efektif dan lebih murah dibanding pengobatan. Dengan sistem kesehatan berbasis pencegahan, pembangunan kesehatan menjadi lebih berkelanjutan. Selanjutnya, contoh program sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, program pencegahan stunting. SKM melakukan edukasi 1000 HPK, pemantauan tumbuh kembang, serta pendampingan keluarga berisiko stunting. Program ini bertujuan memutus siklus malnutrisi dari generasi ke generasi. Pencegahan stunting menjadi prioritas nasional karena dampaknya sangat besar. Yang kedua, edukasi gizi seimbang di sekolah dan masyarakat. SKM memberikan pemahaman tentang porsi makan ideal, jenis makanan yang harus sering dikonsumsi, dan pola makan harian. Kegiatan dapat dilakukan melalui penyuluhan, lomba menu sehat, atau media kreatif seperti poster dan video. Yang ketiga, suplementasi dan fortifikasi makanan. Contohnya adalah distribusi tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil, vitamin A untuk balita, serta penggunaan garam beriodium. Fortifikasi bertujuan meningkatkan asupan gizi tanpa mengubah pola makan secara besar-besaran. Yang keempat, revitalisasi posyandu dan surveillance gizi.
SKM memastikan posyandu berfungsi optimal dengan peralatan lengkap dan kader terlatih. Surveillance gizi dilakukan untuk memantau tren masalah gizi sehingga penanganan lebih cepat dan tepat. Terakhir, kesimpulan dari presentasi saya, sarjana kesehatan masyarakat berperan strategis dalam mengurangi masalah gizi, karena SKM memiliki kemampuan analisis, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Mereka menjadi ujung tombak dalam program gizi. Yang kedua, kontribusi sarjana kesehatan masyarakat penting untuk pembangunan jangka panjang. Perbaikan gizi berpengaruh pada kualitas SDM dan daya saing bangsa. Semakin baik gizi masyarakat, semakin besar peluang kemajuan negara. Jadi, gizi baik menghasilkan SDM kuat dan SDM kuat menghasilkan bangsa yang maju. Ungkapan ini menggambarkan bahwa perbaikan gizi bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga masa depan pembangunan Indonesia. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.